Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di rezanursa.id. Dan di depan kita sudah ada modem yang rame di TikTok ya. Kalau kalian buka TikTok suka ada nih lewat nih modem yang seperti ini ya. Ini dari Shinsun. Dan belakangan mereka juga saya perhatikan bukan cuma model ini ya. Ada juga model-model baru yang bentuknya seperti flash disk. Harganya murah, cuma 100 ribuan. Nah, kalau yang ini yang versi powerbanknya. Nah, kalau nggak diskon itu di sekitar 400, tapi saya waktu itu beli diskon. Nah, nggak segitu. Nah, saya sudah pakai lama sampai kotor nih, sampai kotor-kotor ya. Nah, kalau pertama kalian beli ini dapat bonus kuota juga ya, waktu itu lupa sih 100 giga kalau nggak salah dapat bonusnya. Nah, jadi modem ini ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi power bank, fungsi modem wifi, maksudnya juga bisa diambil di ini ada type C, bisa langsung dicolok ke laptop. Nanti kita akan coba untuk yang pertama adalah fitur power banknya. Oke, kita cek fitur power banknya ya. Ini kita lepas dulu modemnya biar lebih netral ya. Dia bisa mengisi berapa watt. Kita menggunakan modem power bank Anker ini. Kita akan mengecas dari sini ke sini. Jadi Shinsun ini ke Anker dapat berapa watt. Kita gunakan kabel bawaan aja ya. Ini kita coba di Anker. Kita cas power banknya. Yang mana yang mengisi siapa ini kita nggak tahu ya. Kita lihat di sini. Ini nggak begitu laju ya, cuma di 6 watt aja. Jadi kecepatan pengisian dari modem Shinsun ini 6 watt saja. Sekarang kita balik ya, dari power bank Anker ke Shinsunnya dapat berapa. Kita cabut. Ini kita langsung cas ya. Kita colok ke sini. Kemudian kita colok yang ini ke Ankernya. Kita lihat. Bahkan lebih parah ya, hanya 2 watt saja. Kita lihat. 2 watt saja. Jadi ini sangat lambat sekali untuk pengisian powerbank ini ya. Dan powerbank ini diklaim itu sekitar 8000 mAh katanya. Tapi yang saya pakai sih kalau rasa-rasanya ini seperti powerbank 5000 watt 5000 mAh ya, setengahnya lah ya. Bagaimanapun ini namanya juga powerbank ya, worth it ya kalau kalian sedang di kondisi darurat, nggak ada cara lain ya, harus pakai powerbank ya kan. Nah, ini yang unik nih, kita akan coba menggunakan ini sebagai MIFI. Nah, kita akan coba skenario 1 ya, menggunakan modem ini modemnya kecil, ini powerbanknya. Jadi yang tadi besar itu powerbanknya guys ya, ini yang kecil ini adalah modem guys. Nah, ini modemnya saya kasih lihat ya, ini modemnya. Modemnya itu katanya sih WiFi 6 kalau di marketing ya, tapi saya nggak yakin. Ini masih Cat 4 LTE-nya ya, jadi speednya itu paling kalau maksimal lah di 50 di 40 lah ya, tapi nggak bisa lebih dari itu. Itu pun kalau posisinya deket banget sama tower ya. Kalau saya tes selama ini sih antara 20 sampai 30 Mbps. Nanti kita akan coba cek. Ini ya, kalau mau isi ulang, jadi ada 2 cara pengisian ulang untuk modemnya ini. Yang pertama itu adalah kalian menggunakan mode eSIM. Jadi di dalam ini tanpa kalian harus isi, ini ada tempat SIM cardnya. Ini SIM cardnya Telkomsel sudah saya masukkan. Nanti kita akan coba. Sebenarnya bisa ya, tanpa SIM card pun kita bisa langsung menggunakannya. Nanti kalian scan barcode ini, nanti di HP kalian akan muncul seperti ini guys. Dan paketnya menurut saya mahal. Ya, ini untuk orang mending tidak cocok ya. 10 GB itu 90.000 ya. Padahal saya 10 GB di Telkomsel ya paling cuma 30.000, 20.000 udah ada. Kalau lagi diskon 20.000 malah ya. Jadi ini sangat mahal. Tapi ini ya namanya juga modem MIFI ya. MIFI untuk kalau kalian pernah tahu Skyroam, yang suka di bandara-bandara. Nah, ini seperti itu sebenarnya guys konsepnya. Ada paket wisata dan ini ada paket untuk dipakai di luar negeri. Bisa untuk umroh ya, 10 GB di 1.145.000. 10 giga doang guys, 1 juta guys. Ya gimana ya, namanya juga modem roaming ya. Ini juga untuk yang paket wisata, ada yang paket Indonesia, ada paket luar negeri.
Saya juga nggak tahu bedanya ini apa. Nah, kalau misalnya yang ini nih, paket wisata Indonesia. Saya nggak tahu, mungkin pasarnya ini, modem ini untuk turis-turis Cina yang ada di Indonesia. Karena kalau kalian tersambung ke jaringan eSIM-nya, ini kalian akan tersambung ke Cina Telekom guys. Jadi bukan operator Indonesia, tetapi operator dari Cina. Dan ini paten ya, kalian nggak bisa rubah-rubah operator yang luar negeri apa yang kalian mau sambungin. Dan untuk di Indonesianya ini, kalau kalian pakai yang eSIM-nya, itu cuma bisa ke jaringan Telkomsel aja. Jadi via jaringan Telkomsel ya. Nah, kita langsung coba saja. Tapi karena saya kere, saya tidak punya uang untuk bayar eSIM-nya. Saya pakai kartu Telkomsel aja yang murah ya guys. Ini paling Telkomsel 10.000 dapat 5 GB ya. Nah, ini kita coba. Dan untuk apabila kalian sudah memasukkan SIM card ke sini, kalian tinggal gunakan aja guys, karena otomatis langsung switch dari eSIM ke SIM cardnya. Jadi kalian tidak perlu otak-atik lagi. Kita langsung colok saja ya. Nah, sangat mudah pemasangannya, kita tekan sekali. Nanti untuk mematikannya kita tekan 2 kali, tek-tek gitu ya. Itu untuk mematikan. Kalau untuk menyalakan cukup sekali aja. Kita lihat di sini ada ini adalah lampu dari kapasitasnya ya, masih penuh, dan kita menunggu hingga warna biru muda. Nah, kalau sudah biru muda ini berarti sudah tersambung guys, cepat ya, termasuk cepat sekali modem ini. Kita coba tes ya, speednya ya. Kita coba speednya berapa. Ini Fufufafa ya, nama wifi saya ya. Oke, kita refresh ya. Nah, ini bener ya, sudah tersambung ke Telkomsel. Kita cek speednya berapa ya. Kita pakai apa ya, Telkomsel lah ya. Kita apakah kira-kira masuk akal ya dengan harga segitu, dan katanya klaimnya WiFi Cat 6. Menurut saya ini ya WiFi untuk Cat 6-nya saya setuju guys, karena kalau Cat 4 yang murahan itu nggak sampai 30, biasanya cuma 15 atau 10 Mbps, tapi ini 30. Tapi ini benar ya guys, jujur untuk jaringan ini jujur saya sudah bilang ini, saya sudah cek, ini jujur untuk Cat 6-nya itu kayaknya bener. Tapi Cat 6-nya itu bukan yang WiFi 5 GHz ya, yang 2,4 gitu dia. Dia pakai WiFi 2,4 GHz tetap. Jadi dia untuk standar ini MiFi ya biasa lah, standar, bukan yang powerful sekali. Karena kalau yang 5 GHz itu nggak mungkin juga harganya sekian ya. Ini kita lihat 30 Mbps, dan ini wajar ya. Dan ini menurut saya jaringannya jujur. Ada kelemahannya satu aja. Ini kalau saya colokkan lama ini, alhamdulillah nggak pernah putus sendiri guys. Kalau kita connect ke sini nggak pernah putus sendiri. Tidak seperti MiFi murahan gitu ya di luar yang nggak jelas itu, yang sering putus sendiri. Kadang-kadang kalau udah 3 handphone putus, kalau dia nggak guys, cuma panas. Nah, itu doang. Kalau kalian ngecas, maksud saya nih gini nih, dipakai sambil gini, ini masih ngecasnya langsung dari powerbanknya, lebih aman guys. Tapi kalau kalian colok ke sini ke laptop kalian, ini akan lebih panas lagi. Makanya saya jarang banget pakai ini dicolokin langsung ke laptop. Karena kenapa? Ini panas banget guys kalau kita colokin ke Type-C langsung. Kita akan coba ya. Nah, ini saya lepas. Sebenarnya nggak boleh guys, harus dimatikan dulu 2 kali. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita coba colokin di Type-C ya. Ini lihat lubang Type-C. Jadi enaknya si Shinsun yang tipe ini guys, keren banget. Dia bisa langsung dicolokin ke sini. Nah, ini kita colokin ya. Nah, ini sambil nunggu warnanya berubah seperti biru muda tadi, kita akan coba. Nah, ini akan ada peringatan nih seperti ini, allow aksesoris, yes. Terus wifi-nya saya matikan ya, jadi nggak tersambung ke Shinsun-nya lagi. Apakah bisa? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, ini kita lihat di atas guys. Di atas ini bisa kita lihat jeleknya MacBook ini ya. Kalau di MacBook dia tidak ada pemberitahuan apapun, logo LAN atau apa, tidak ada, WiFi dicoret. Tapi guys, ini bisa tersambung guys, karena ini sudah jalan nih. Namanya demo mobile broadband, ini saya sudah tersambung. Kita coba speed test ulang lagi ya. Nah, ini sudah tersambung lagi ya ke modem kita. Kita coba connect ke Telkomsel lagi. Nah, ini lebih kenceng mana, pakai wifi atau connect langsung pakai LAN ini. Bisa kita lihat guys. Bahkan
kita colok pakai USB LAN-nya aja lebih jelek daripada WiFi-nya tadi. Nah, makanya kalau saya lebih seneng itu ya pakai WiFi-nya, bukan dicolok langsung kayak begini. Karena ya itu. Nah, tapi di sini uploadnya lebih kenceng guys. Kayaknya ini beda bandnya ya. Mungkin tadi yang tadi 2300 nih ya pindah ke 1800 ya mungkin ya. Nah, mode ini guys, ini kalau saya pakai setengah jam sambil YouTube, ini panas banget guys, ini bener modemnya ini. Itu kelemahannya cuma satu, itu panas guys. Tapi ini memang secara speed dia stabil guys. Dibandingin kalau kalian pakai WiFi nggak jelas. Ini WiFi yang non Huawei ya. Itu kan sering putus di tengah jalan, dia enggak, dia lancar. Cuman masalahnya panas itu. Kalau panas ini langsung anjlok guys speednya ini. Nggak segini lagi, mungkin di 5 Mbps, 6 Mbps. Jadi memang itu aja satu kelemahannya. Dia itu nggak stabil kalau udah panas. Itu aja nih si Shinsun ini kelemahannya. Oke ya. Kita cabut dulu guys ya. Oh ya, kalian mau lihat interface-nya nggak? Kasih lihat interface-nya ya. 192 kalau nggak salah. Berapa ya? 192. Coba saya cek dulu ya di IP-nya di berapa ya. Nggak ketahuan ya di sini ya, sayangnya ya. Kalau kita pakai mode ini ya. Coba satu-satu ya. Nggak bisa. 0.1. Bisa nggak ya? Oke, nggak bisa kayaknya nih guys. Coba kita cek ya. Berapa sih di IP-nya? Kita cabut ya. Nah, kita cek ya, dia pakai di... Wah, nggak ada guys di sini guys. Kita coba tolak lagi ke sini ya. Nah, ini langsung nyala. Jadi si Shinsun ini, sambil nunggu saya jelasin lagi. Jadi si Shinsun ini dia selain tadi bisa jadi modem, jadi power bank. Nah, di sini kalian ada USB lagi. Jadi kalau kalian nggak mau pakai yang kabel bawaan dia nih, kalian bisa pakai ini. Bisa pakai lubang USB yang di sini. Dan ini Type-C-nya saya cek ini satu arah guys, cuman buat ngisi aja. Kalau kalian mau ngeluarin outputnya yang ini sama yang ini guys. Nah, itu aja. Nah, kita coba lagi, ini udah connect ke Shinsun-nya. Saya nggak tahu dia pakai IP berapa nih. Kita connect lagi ke Vava-nya. Jadi itu aja sih jeleknya si Shinsun ini. Sebenarnya menurut saya bagus, nggak masalah nih. Kalau kalian beli nanti saya pasang lah di bawah linknya ya. Kalau baterai saya cek sih awet-awet aja ya, nggak ada masalah. Baterainya bagus guys. Menurut saya walaupun memang 8000-nya itu meragukan ya. Dia itu di IP-nya 100 dia. IP-nya 100 guys. 1. Nah, ini dia tampilannya guys ya. Tampilan dalaman Shinsun. Nah, seperti ini ya dia. Teringat apa? Itulah. Jadi di sini memang lumayan jelas. Informasi yang ditampilkan yaitu ada status modem, di sini ada Telkomsel, ada SMS. Dan mungkin untuk para operator ya, modem ini tidak cocok. Kenapa? Karena tidak bisa lock band guys. Tidak bisa lock band. Jadi untuk settingannya standar seperti ini ya, hanya untuk orang-orang biasa lah ya. Bukan buat orang operator ya. Jadi dia secara settingan cuman paling ini aja 4G only ya. Tapi kita kan nggak mungkin nggak pakai 4G ya di zaman sekarang. Nah, itu aja, nggak ada settingan yang menarik, nggak ada guys di sini. Biasa aja. Nah, kalau kalian nanti pakai mode roamingnya itu pakai eSIM, nanti di sini akan ada tulisan Telkomsel di atas itu Telkomsel, tapi nanti ketika digunakan speed test itu Cina Telekom, Cina Mobile atau apa lah istilahnya gitu ya, saya lupa. Itu aja sih pengalaman saya, dan dari pengalaman saya juga ini pakai 5 orang masih oke lah ya, nggak ada masalah ya. Mas saya pakai YouTube lah ya. Oh iya, ada satu tambahan lagi. Kalau kalian sering upload, modem ini panas guys, beneran. Modem ini panas buat konten kreator kayak saya nih. Ini saya nanti upload nih, saya nggak pakai modem ini kayaknya. Ini bakal panas nih guys. Dan kalau panas bukan soal panasnya, kadang nggak bakal kita pegang kan ketika kita pakai. Ya ini masalahnya di speednya. Awalnya estimasinya 5 menit, tahu-tahu turun jadi 30 menit estimasinya. Nah, itu karena kenapa?
speednya anjlok guys, throttling dia. Itu aja masalahnya modem ini guys, throttling aja. Secara kalau kalian cuma buat nonton YouTube ini oke, 4K pun kalau kalian speednya bagus bisa aku rasa ini. Kita coba ya, buka yang 4K ya. 4K. Nah, apalah ya. Malah iklan. Costa Rica aja lah ya. Jadi itu aja masalahnya, nggak ada masalah lain. Dulu bahkan guys katanya nih ya, katanya dulu modem ini pertama kali keluar eSIM roamingnya itu lost guys. Jadi kalian langganan pertama beli itu nggak bayar unlimitednya.